Oke, mulai. Video mulai. Oke, selamat pagi. Di sini saya akan mengerjakan tugas uji keterampilan untuk prakerja. Nah, di sini nama saya Abdul Aziz Ansori. Di sini saya akan membuat proyek uji keterampilan, membuat topologi sederhana, DHCP server dan hotspot. Nah, di sini saya pakai GNS3 karena saya alatnya nggak punya ya. Jadi saya pakai simulator. Nah, di sini saya sudah punya mikrotik jenisnya cloud hoster router. Nah, terus di sini saya sambungkan dengan internet yang ada di laptop menggunakan NAT agar dia bisa terhubung ke internet mikrotik ini. Selanjutnya saya pakai end user untuk mengecek hotspot sudah aktif atau belum menggunakan Firefox. Nah, di DHCP server saya menggunakan VPCS. Jadi di sini nanti Firefox akan mendapatkan jaringan hotspot VPCS, dia akan mendapatkan jaringan DHCP server. Jadi tidak perlu login. Oke. Setelah itu mungkin ya, jadi biar ketahuan apakah perlu login atau enggak. Nah, di sini saya juga tambahkan switch. Nah, seperti ini. Tinggal sambungkan. Nah, kalau di GNS3 itu kabelnya cuma satu, jadi dia bisa mengkondisikan. Tapi sebenarnya kabel yang untuk jaringan itu ada dua. Nah, di sini sudah ada web saya ya, saya punya web yang di sana ada artikel-artikel tentang jaringan. Nah, di sini sebenarnya kabel UTP itu ada dua jenisnya nantinya, yaitu kabel strike dan cross. Nah, seperti ini susunannya. Putih oranye, hijau putih biru, hijau, coklat putih, coklat. Ini untuk kabel strike. Nah, untuk yang kabel cross itu bedanya ada di sini. Konektor kedua, konektor pertama itu sama dengan konektor untuk yang strike. Cuma di konektor kedua ada bedanya, yaitu putih hijau, putih jingga biru, putih biru jingga, putih coklat, coklat. Seperti itu. Nah, bisa dicek di sini. Ini sebenarnya saya juga sudah buat mikrotik jaringan hotspot atau DHCP server. Di sini saya akan buat lagi khusus untuk prakerja. Nah, di sini saya sambungkan NAT dari laptop. Di sini Ether 2 saya nyalakan ya, saya hubungkan untuk hotspot. Nah, lalu Ether 3 untuk switch. Jadi setelah ke switch baru ke end user. Nah, seperti ini. Setelah itu saya kasih keterangan biar nanti nggak bingung. Di sini hotspot, lalu di sini untuk jaringan DHCP server. Jadi tidak perlu login, dia akan langsung tersambung ketika sudah dapat IP. Nah, terus di sini saya kasih IP-nya 192.168.12.1, subnet masknya 24. Nah, harusnya di sini ya. Kalian nanti yang membagikan si router untuk biar ada tulisannya. Nah, Ether 2 saya kasih ini. Lalu Ether 3 selain dia DHCP server, dia saya setting IP-nya 22 misalkan. Jadi sama-sama class C. Setelah itu kita akan langsung masuk ke Winbox. Sebelumnya silahkan di start dulu. Yes. Nah, seperti ini. Nah, ini kemungkinan nanti agak lemot. Ini ya, CPU saya 100%. Jadi harap maklum jika videonya agak tersendat. Nah, sekarang kita ke Winbox. Nah, biar tidak terlalu lemot, saya stop salah satu. Saya stop end usernya dulu. Jadi biar kinerja CPU tidak terlalu berat. Nanti ketika udah selesai setting baru saya nyalakan lagi. Oke, nah kita akan ke network. Nah, di sini udah muncul ya CHR Cloud Host Router. CHR ini jenis mikrotik yang dapat dipasang di GNS3. Untuk yang X86 atau yang lainnya itu tidak bisa saya coba. Nah, kita akan langsung konekkan
passwordnya kita hapus karena belum kita setting password. Setelah itu kita disuruh memasukkan password. Old passwordnya kita kosongin memang karena nggak ada, lalu kita buat new password, change now. Nah di sini kalau untuk yang virtual ya itu dia masih bersih, jadi untuk interface-nya belum ada settingan. Nah ini yang udah running, jadi sudah ada port yang nancep ke Ether 2, 3, dan 1. 1 untuk internet, 2 untuk hotspot, 3 untuk DHCP server. Kita kasih komen DHCP hotspot, jadi biar nanti tidak lupa, soalnya nanti pasti jaringan itu akan bertambah terus, kita nggak akan ingat banyaknya port yang ada. Bentar, lupa, harusnya DHCP server. Nah seperti ini. Sesudah itu kita akan cek apakah MikroTik sudah terhubung ke internet. Caranya kita ke DHCP client. Nah di sini udah dapat internet sebenarnya, tapi saya akan hapus dulu. Saya coba lagi biar ada prosesnya. Nah di sini saya hapus dulu, lalu saya tambahkan. Nah di interface ini pilih tempat masuknya internet. Jadi internet di sini masuknya dari Ether 1. Jadi di interface dimasukkan juga Ether 1, tinggal klik apply, oke. Nah dia akan searching, nanti kalau sudah tersambung statusnya adalah bound. Nah misalkan saya coba Ether 2, nanti pasti dia tidak akan bound statusnya, bisa jadi searching terus, bisa jadi not connected. Nah statusnya cuma searching gini aja terus, karena dia tidak ada jaringannya atau dia tidak bisa memberikan IP address. Nah, seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Ether 1. Oke, setelah selesai di DHCP client, kita beri IP address ke Ether 2 dan 3. Tadi berapa ya subnet masnya? Nah, ini untuk Ether 2 ini kita masukkan 192.168.12.1/24. Lalu kita apply. Oke, nah di sini networknya udah langsung terisi sesuai dengan subnet masknya. Misalkan tidak ada subnet masknya, nanti yang terisi sama satunya. Jadi kita perlu subnet mask biar nanti dia punya poolnya otomatis. Oke, terus ke Ether 3 tadi 22 ya. 192.168.22.1/24. Lalu di sini Ether 3 apply, oke. Nah setelah itu kita akan cek, tadi lupa, kita harus cek dulu sebenarnya sudah. Bentar, saya lupa passwordnya, harusnya admin, passwordnya tadi udah baru ya, 1. Kita klik no aja. Lalu di sini tinggal di ping Google dulu. Misalkan sudah tersambung, dia nanti akan memberikan time-nya. Apakah sudah tersambung? Nah, di sini udah tersambung ya time-nya. Jadi kita tinggal memberikan internet ke klien. Caranya yang pertama hotspot dulu. Hotspot ke IP, lalu hotspot. Nah, di sini langsung aja ke hotspot setup. Bisa juga yang manual pakai plus, cuman nanti kelamaan. Kita langsung pakai hotspot setup. Ether 1, Ethernya Ether 2 ya, pastikan. Lalu cek IP-nya. Lalu di sini ada masquerade network. Ini berhubungan dengan firewall. Ketika ini dicentang, otomatis nanti di firewall akan terisi. Contoh, di sini NAT-nya masih kosong ya. Ketika nanti selesai nyeting hotspot, dia akan langsung terisi NAT-nya sesuai pengaturan hotspot. Nah, coba kita next. Ini poolnya, pool itu rentang IP yang bisa digunakan yaitu 2-254. Next. Nah, DNS name-nya misalkan saya tulis aziz.net. Lalu tinggal di next aja. Nah, ini passwordnya misalkan saya ganti Aziz. Nah, bisa nanti tambah sendiri di menu users. Itu bisa ditambahkan sendiri.
bisa melimit jaringan juga, melimit bandwidth atau binding, IP binding, atau nanti bisa dikecualikan. Nah, klik next. Nah, ini sudah setup base complete successful. Nah, setelah itu kita akan cek di NAT. Tadi kan saya bilangnya akan terbuat otomatis. Nah, ini awalnya kosong, dia sudah terbuat secara otomatis seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan nyalakan Firefox ini. Kita start, lalu klik 2 kali, dia akan merunning VNC. Nah, kita tunggu dulu aja, dia masih booting. Nah, ini Firefox ini base-nya dia Linux, jadi viewernya pakai VNC kalau di Pop OS. Di sini saya pakai OS-nya Pop OS ya. Nah, ini tampilan dari Firefox seperti ini. Nah, di sini kita langsung masukkan aja. Coba dicek ya IP-nya udah sesuai belum. Nah, di sini karena base-nya Linux, jadi IP config-nya itu pakai IV. Kan kalau di Windows kan pakai IP. Jadi kalau di sini pakai IV config. Nah, di sini udah sesuai 192.168.12. Sudah sesuai dengan topologi yang kita buat 12 ya. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan DNS name-nya tadi aziz.net. Nah, dia akan masuk minta masukkan usernya. Coba kita masukkan usernya Aziz. Nah, di sini udah berhasil login. Nah, tampilan login ini bisa diganti dengan cara merubah di file yang ada di Mikrotik. Setelah itu kita akan cek di Winbox apakah sudah terdeteksi yang login itu siapa. Nah, di sini ada tab aktif. Nah, di sini Aziz. Jadi yang aktif itu username Aziz. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita mau cek berapa speed internetnya, coba kita pakai Fastcom ya. Pakai Fastcom, kita cek di sini sambil kita ngecek bandwidth yang ada, kita cek juga trafficnya di sini, header 2 traffic. Nah, di sini kalian juga bisa mengecek traffic yang terlewat di header 2. Header 2 kan untuk hotspot. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita batasi dengan QW, tapi mungkin di tutorial selanjutnya aja. Oke, jadi speednya hanya rentang 800 karena ini simulator ya. Sebenarnya speed internet saya nggak segitu sih, ada 13 NMB soalnya saya pakai WiFi. Tapi karena ya itu speednya simulator dibatasin. Oke, selanjutnya setelah kita selesai nyeting hotspot, kita stop dulu ya, soalnya untuk resource-nya biar nggak terlalu berat. Oke, jadi hotspot sudah selesai. Kita sekarang ke header 3. Header 3 tadi sudah kita kasih IP, kita tinggal nyeting DHCP server. Ingat ya, jadi DHCP client itu untuk mengambil internet dari ISP. ISP itu apa? Internet Service Provider. Jadi dia yang penyedia internetnya. Terus ya, kalau yang DHCP server itu dia sebagai pemberi IP. Nah, jadi Mikrotik yang memberikan IP. Nah, ini udah ada satu untuk header 2. Jadi setiap kalian bikin hotspot, otomatis dia juga bikin DHCP server seperti itu. Nah, sekarang kita buat DHCP setup untuk header 3. Next. Lalu IP-nya sudah benar ya, 22. Di sini 22. Oke. Next. Untuk gateway-nya 1 pasti untuk Mikrotik itu. Lalu next, bisa diganti sebenarnya, cuma kita pakai default-nya aja. Setelah itu next. Nah, sudah successful. Setelah sukses, kita langsung aja cek. Coba di PC 1 ya. PC 1 kita start. Nah, ini virtual PC. Ini cuma tampilannya seperti ini, CMD seperti ini. Kita akan coba ambil IP-nya dulu di DHCP perintahnya. Nanti muncul IP-nya. Nah, ini IP-nya sudah sesuai ya, 22254.
Sekarang kita ping 8.8.8. Ini IP-nya Google. Nah, kenapa timeout? Karena di NAT itu masih belum kita setting. Nah, di firewall, nah NAT ini Masquerade Network itu, tak besarkan. Masquerade Network itu khusus hanya untuk 12.024. Nah, sekarang kita tambahkan lagi untuk source-nya. Sebenarnya kosongin aja biar nanti semuanya dapat. Lalu out interface-nya pilih either 1, tempat masuknya internet. Lalu action-nya pilih Masquerade. Nah, apply. Oke, seperti ini. Nah, terus kita akan coba lagi yang ada di tadi. Nah, sudah ya, beda ya. Jadi sebelum kita atur NAT-nya, dia akan timeout karena belum ada si penerjemah networknya. Nih, NAT ini sebagai penerjemahnya. Nah, terus kita akan coba yang di Firefox yang lebih kelihatan user interface-nya. Ini kita close aja. Saya stop. Lalu di sini saya start. Klik 2 kali. Nah, tunggu dulu, dia masih booting. Jadi seperti ada komputernya memang. Nah, GNS3 itu keunggulannya seperti itu, cuma kelemahannya dia tidak punya perangkat yang bisa wireless. Jadi perlu kabel ini masih yang tetap. Jadi kalau misalkan wireless ya anggap aja kabel itu wirelessnya gitu, selain alurnya. Oke. Nah, di sini kita cek IP-nya apakah sudah sesuai. IV config. Nah, di sini udah 22253. Kenapa 253? Karena tadi yang 254 sudah terpakai di VPCS. Jadi seperti itu dari akhir dulu sampai awal. Jadi ketika IP-nya sudah sedikit, misalkan 22.3, itu artinya IP-nya sudah banyak yang terpakai. Jadi perlu naik kelas. Jadi pakai yang kelas B atau kelas A. Nah, itu pelajaran subnetting ya, silahkan di dalami lagi. Setelah itu sudah terhubung. Oh iya, tadi belum kita tes ya internetnya. Coba kita tes search YouTube. Nah, ini udah bisa jalan, artinya sudah dapat internet. Tadi misalkan NAT-nya belum disetting, dia belum bisa internet, cuma IP-nya sudah dapat. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu dulu tutorial kali ini di HCP server dan hotspot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.